Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, keluarga korban pesawat jatuh SJ182 mengamuk di kantor Sriwijaya Air, Tangerang, Banten. Keluarga ahli waris meminta hak dana santunan dibayarkan karena sudah 1 tahun lebih pasca kejadian mereka belum juga mendapatkan kejelasan dari pihak maskapai. Silakan kami berpesta pora. Hati nurani di mana hak orang yang sudah terselesaikan. Hukum itu. Keluarga korban tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengamuk di kantor Sriwijaya Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah hampir 2 tahun sejak jatuhnya SJ182, para keluarga korban belum mendapatkan santunan 1,5 miliar yang dijanjikan oleh Sriwijaya Air. Sejumlah keluarga yang datang dari Pontianak, Ende hingga Flores ini juga mempertanyakan penjelasan kepada pihak manajemen karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kepastian. Para ahli waris menuntut sesuai rekomendasi Komisi 5 DPR agar dana santunan bisa dititipkan ke pengadilan atau pihak ketiga seperti perbankan. Kami minta 1,5 miliar itu sesuai dengan rekomendasi Komisi 5. Bang Lasarus sudah bilang pelepasan asuransi itu tidak semestinya ada RNI. Jadi kami mau ambil itu, tapi kami tidak akan tanda tangan RNI. Sementara itu, pihak maskapai Sriwijaya enggan memberikan keterangan kepada awak media. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di Kepulauan Seribu, Jakarta, 9 Januari 2021 silam. Dari hasil penyelidikan KNKT, pesawat Boeing 737-500 tersebut jatuh dikarenakan masalah sistem throttle otomatis. Tak terima disebut bau mulut, seorang suami tega menganiaya istri sirinya di Bengkulu. Korban yang mengalami luka di tubuh dan wajahnya melapor ke polisi. Pelaku penganiayaan terhadap istrinya ini ditangkap tim Buser Polres Bengkulu usai mendapat laporan dari korban yang tak lain adalah istri sirinya. Pelaku Noverda alias Yupek menganiaya istrinya hanya karena persoalan sepele di mana sang istri mengatakan mulut pelaku bau. Perkataan istrinya tersebut membuat pelaku naik pitam hingga menghajar sang istri dengan pukulan di wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, polisi membawa pelaku ke Polres Bengkulu. Seorang perempuan itu yang menjadi korban, ya itu merupakan yang dikasih di mana korban itu hasil visum, memar di muka, sakit di perut sama di lengan karena omongan sesuatu hal, makanya si tersangka dari malam langsung sore diamankan oleh Resmob Macan Gading. Kepada petugas, tersangka mengaku khilaf tersulut emosi atas ucapan istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa digeruduk kader dan simpatisan PD Perjuangan saat makan siang di Purworejo, Jawa Tengah. Masa tidak terima dengan pernyataan Desmond yang menyebutkan permintaan PDIP agar negara minta maaf kepada Presiden Soekarno mengada-ngada. Kelihatan orangnya, Pak. Politikus Partai Gerindra Desmond Mahesa digeruduk sejumlah kader PDI Perjuangan saat makan siang di salah satu restoran di Purworejo, Jawa Tengah. Yang lucu mana? Yang menyatakan bahwa ini hanya lucu-lucuan, bahwa permintaan maaf kepada Bung Karno dan keluarganya ini dianggap hanya lucu-lucuan untuk keluarganya, dari keluarganya. Ya, ini pernyataan yang sangat terhina. Masa kader dan simpatisan PDIP ini tidak terima dengan pernyataan Desmond yang mengatakan bahwa permintaan PDIP agar negara meminta maaf kepada Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengada-ada dan muncul atas kemauan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Masa kader dan simpatisan PDIP mendesak Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa meminta maaf. Penghargaan itu, ya, apakah tidak mengecilkan Bung Karno yang sangat besar? Tanpa penghargaan itu, Indonesia inilah Bung Karno gitu loh. Apakah perlu lagi gambaran penghargaan itu? Nah, terjadilah catatan-catatan kalian yang biasanya usil, ya, keluarlah kata-kata kasar. Saya ketawa-ketawa gitu loh.
Dalam konsideran TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 disebutkan bahwa Bung Karno disebut melindungi tokoh peristiwa G30 SPKI. Namun hingga kini tuduhan itu tidak terbukti. Pemerintah pun telah menerbitkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menyatakan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 sudah tidak berlaku lagi. Pemirsa, proses pelepasan ring besi pada jari balita berusia 3 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Tim rescue Damkar Kota Makassar melakukan pelepasan secara teliti dan hati-hati lantaran sang anak yang tak henti-hentinya menangis. Jeritan tangis histeris mewarnai proses evakuasi ring besi yang menempel di jari telunjuk seorang bocah perempuan warga Jalan Wesabe, Kecamatan Tamalan Real, Kota Makassar. Dengan digendong sang ibu bersama neneknya, balita berusia 3 tahun ini tak henti menangis dan meronta saat petugas rescue berusaha melepaskan ring besi menggunakan alat gerinda kecil. Berbagai cara dilakukan agar sang anak tidak menangis dan meronta. Mengingat setelah 1 jam lebih, petugas akhirnya berhasil melepaskan ring besi dari jari sang balita yang tampak sudah mengalami pembengkakan akibat lubang ring besi yang sempit melekat di jari telunjuknya. Kadis Damkar Kota Makassar Hasanuddin menuturkan, proses evakuasi ring besi pada jari anak tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak cedera. Penanganannya ini harus kita bujuk dulu. Alhamdulillah sudah terlepas. Jadi caranya dilapisi, setelah digurinda karena bahan dari ring juga ini agak keras. Digurinda yang 2 sisi. Jadi sisi atas sama sisi bawahnya itu kita gurinda. Kasus ini menjadi pelajaran bagi para orang tua agar mengawasi anak saat bermain. Pemirsa, jaringan internasional narkoba jenis sabu berhasil dibongkar Polri. Polisi juga berhasil mengungkap dapur laboratorium narkotika di sebuah apartemen di Jakarta. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait kiriman narkoba jenis sabu yang berasal dari Jerman. Kerjasama dengan Bea dan Cukai, polisi berhasil menangkap seorang WNA asal Iran berinisial MHD di depan kantor polisi Pasar Baru pada 8 November lalu. Dari MHD berhasil diamankan 4 kg barang bukti bubuk putih yang diduga sabu. Dari MHD inilah akhirnya terungkap jaringan internasional yang memiliki dapur laboratorium narkotika di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Barang bukti yang kita temukan di awal pada saat penangkapan itu bentuknya adalah serbuk. Sehingga ketika bergeser ke salah satu apartemen, salah satu kamar di apartemen, itu kita temukan sebuah lab, kitchen lab, yang fungsinya adalah untuk melakukan proses, bagaimana proses terjadinya pemurnian atau dari bahan serbuk kemudian menjadi bahan kristal dan seterusnya. Dalam keterangannya, polisi merinci satu persatu langkah pelaku meracik sabu mentah yang disamarkan di balik keramik menjadi sabu siap edar. Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Taki Malik, dan Mario Teguh diperiksa karena diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan investasi Net 89. Informasinya satu lagi.